Isu kesehatan mental dan darurat regulasi emosi menjadi permasalahan yang kerap dialami oleh remaja di Indonesia. Bimbingan dan konseling berperan penting dalam pembentukan karakter peserta didik, tak terkecuali kemampuan manajemen emosi yang mampu meminimalisir terjadinya permasalahan kesehatan mental. Dalam memberikan layanan bimbingan, konselor harus kreatif dan juga inovatif, sehingga media yang interaktif menjadi salah satu intervensi untuk meningkatkan aspek kognitif, afektif, dan juga psikomotorik peserta didik. Sebagai mahasiswa bimbingan dan konseling Universitas Negeri Malang, kami berkolaborasi untuk mengembangkan media interaktif yang bertujuan membantu peserta didik mengekspresikan emosi mereka secara positif melalui permainan bernama Petualangan Emosi. Selamat datang di Petualangan Emosi, sebuah permainan simulasi yang dirancang untuk membantu kita mengenali, memahami, dan mengelola emosi. Melalui petualangan yang seru, permainan ini membawa kita ke dunia yang penuh tantangan, di mana setiap pilihan yang kita buat akan mengarahkan kita ke pengalaman emosional yang berbeda. Dalam permainan simulasi ini, kamu akan menemani karakter utama kita melewati beragam situasi yang mewakili berbagai emosi. Mulai dari rasa takut, marah, sedih, hingga rasa gembira, setiap petualangan akan mengajarkan cara menghadapi dan menavigasi perasaan tersebut. Mari kita mulai dengan mengenal item-item dalam permainan ini. Inilah papan permainan kita, tempat semua petualangan dimulai. Di sini, kamu akan melintasi berbagai rintangan dan tantangan yang penuh emosi. Apakah kamu siap untuk menghadapinya? Selain itu, setiap pemain memiliki pion dengan karakteristiknya masing-masing. Pion ini ialah dirimu dalam permainan. Gerakan pionmu melintasi papan dengan penuh strategi dan perasaan. Selanjutnya ada dadu. Dadu ini akan menentukan langkahmu di papan permainan. Setiap angka yang muncul dari lemparan dadu bisa membawamu ke berbagai pengalaman baru yang tak terduga. Sampailah pada bagian yang paling mendebarkan. Ya, kartu tantangan. Setiap kali kamu mendarat pada pemberhentian angka, kamu harus mengambil satu kartu tantangan. Tantangan ini akan menguji kemampuanmu dalam memahami dan mengelola emosi, baik dalam situasi yang menyenangkan, menegangkan, maupun sulit. Setiap kartu akan membawa pengalaman yang berbeda level dan tentunya mendapatkan poin yang beragam. Yang berikutnya ada koin. Koin-koin ini adalah hadiah yang bisa kamu kumpulkan sepanjang permainan ketika berhasil menyelesaikan tantangan-tantangan yang kamu dapatkan. Semakin banyak koin yang kamu kumpulkan, semakin besar pula kesempatanmu untuk menjadi unggul. Selanjutnya ada kartu power up. Kartu istimewa ini bisa kamu gunakan untuk mendapatkan kelebihan dalam permainan. Kumpulkan power up dan gunakan dengan bijak sesuai dengan perintah yang tertulis. Tidak lupa manual book. Buku ini adalah panduan lengkap untuk membantu konselor memahami aturan dan alur permainan. Dan yang terakhir ada handout. Di dalamnya terdapat informasi tambahan dan tips-tips tentang bagaimana cara mengelola emosi di dunia nyata. Sudah siapkah kamu untuk memulai petualangan emosi? Ayo, siapkan pionmu, lempar dadumu, dan jelajahi dunia penuh perasaan ini. Selamat bermain! Setiap tantangan yang kamu hadapi, setiap kartu yang kamu ambil telah membantumu mengenali dan mengelola emosi dengan cara yang lebih baik. Ingat, emosi ialah bagian dari diri kita, dan setiap perasaan, baik suka maupun duka, adalah bagian penting dari perjalanan hidup. Petualangan ini mungkin telah berakhir, tapi pembelajaran tentang emosi akan terus berlanjut. Terima kasih telah bertualang bersama di Petualangan Emosi. Menurut saya, permainan ini begitu menyenangkan, menarik, dan membuat mood kita naik. Saya permainan ini akan bagus untuk dimainkan oleh para remaja karena pertanyaan-pertanyaannya mengandung seperti situasi-situasi yang melibatkan emosi sehingga anak remaja yang mainan ini dapat melatih emosi mereka. Media ini sangat bagus dan cocok digunakan terutama untuk anak-anak di usia SMP ini, karena di dalam media ini anak-anak bisa berlatih bagaimana mereka mengelola emosi dengan baik. Mereka juga bisa berlatih bereaksi terhadap macam-macam emosi yang ada di situ. Jadi media ini sangat bagus digunakan untuk layanan bimbingan dan konseling.